Wah, pendek banget sih ini episode. Hanya 45 menit. Apalagi episode sebelumnya nyampe 75 menit. Jadi kayak berasa jomplang. Tapi yang penting bukan cuma durasi, tapi quality. That's what she said. Dan sekali lagi episode ini memberikan kita series yang seru, mengharukan, dan bahkan lucu. Why did the Scarecrow get an award? Because he was outstanding in his field. Hal yang gak bisa dikatakan untuk suatu series yang bertema zombie apocalypse, namun scene-scene tersebut yang paling memorable dari episode ini. Episode ini merupakan episode yang penting karena ini episode pertama di mana sepanjang runtime fokusnya adalah membangun hubungan antara Joel dan Ellie. Selama 3 episode awal, fokusnya hanya pada perkenalan dengan dunia Last of Us dan backstory karakter-karakter utama. Sekarang kita bisa lihat karakter yang dipendam Joel, yang ditutupi dengan sifat-sifat bapak-bapak maskulinnya. Oke, gue udah memberi overview buat episode ini, tapi mari kita bahas dari awal. Berlanjut dari episode sebelumnya, Joel dan Ellie sudah mulai perjalanan menaiki truk Bill, dan di opening episode ini, Joel sedang mengisi bensin truknya menggunakan selang, di mana ternyata kebanyakan mobil di jalanan ternyata masih terisi dengan minyak. Yang setelah dipikir-pikir, masuk akal. Pada scene tersebut juga kali pertama Ellie menyebutkan buku No Pun Intended by Will Livingston. Ini merupakan scene yang persis dari video gamenya dan Bella Ramsey memerankan Ellie secara sempurna. No Pun Intended, Volume 2 by Will Livingston. Tiap kali gue lihat scene Bella Ramsey, gue selalu teryakini kalau dia ini emang masih anak kecil yang baru masuk usia remajanya. Pada nyatanya Bella Ramsey umurnya 18 tahun. Tapi emang secara fisik Bella bener-bener cocok meranin role remaja muda. Balik lagi ke plotnya, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Wyoming di mana Tommy terakhir dikontak. Kita juga mendengar backstory mengenai Tommy kalau dia sejak SMA sudah pengen menjadi pahlawan sehingga pada saat wabahnya menyebar, Tommy bergabung dengan Firefly dengan tujuan mencari solusi untuk wabah tersebut. Dan bahkan mengundang Joel untuk bergabung dalam suatu tim yang menyebabkan dia bertemu dengan Tess. Pada akhirnya Tommy keluar dari Fireflies dan sekarang dalam kondisi tidak bisa dikontak lagi. Berdasarkan cerita yang disebutkan, terlihat kalau Tommy itu memiliki kepribadian yang bertolak belakang dengan Joel. Dia merupakan sosok yang penuh dengan harapan, sedangkan Joel sama sekali tidak percaya kemanusiaan maupun obat untuk menyelamatkan mereka. Kemudian di tengah perjalanan, mereka terhalangi oleh suatu tumpukan mobil sehingga mereka harus melewati jalur kota yang seharusnya mereka lewati melalui terowongan. Jalur kota tersebut ternyata dipenuhi oleh tukang begal yang bertindak seakan-akan kelaparan. Namun Joel karena pengalaman tidak terkecoh dengan akting mereka dan langsung siap nabrak. Setelah ban truk bocor, Joel akhirnya tertabrak dan mereka harus bunuh satu sama lain. Joel hampir membunuh mereka semua, tapi ada satu begal yang terlewati dan pada saat itu Joel dalam kondisi butuh bantuan, sehingga Ellie membantu menembak begal tersebut. Hal tersebut tentunya membuat Ellie sedikit traumatis. Kondisi memaksanya membunuh seseorang di usia sangat muda. Di samping itu, kita juga mendapat side plot mengenai Kathleen yang menginterogasi dokter karena dokter tersebut sempat bekerja dengan Fedra. Dalam percakapannya, kita tahu bahwa Fedra mungkin terlibat dalam pembunuhan saudara Kathleen. Dan Kathleen menyebut bahwa ia mencari Henry dan Sam, yang kemudian ia juga temukan jejaknya di suatu atap gedung. Selain itu, kita juga mendapat sekilas dari clickers yang akan muncul dari bawah gedung. Kembali lagi ke Joel dan Ellie, kita mendapatkan beberapa scene yang membangun hubungan mereka. Di sini kita tahu bahwa penembakan tadi bukan pertama kalinya Ellie membunuh seseorang. Di sini kita melihat Joel bertindak sebagai orang tua yang prihatin, bukan hanya sebagai kurir yang berusaha mengantar kargonya. Your cargo. Dia menanyakan kondisi Ellie dan merasa kalau kondisi yang memaksa Ellie harus bertindak seperti itu tidak adil. Great scene. Kemudian mereka menaiki puncak suatu gedung untuk dijadikan tempat berlindung terhadap begal-begal di sekitar. Give me a minute. Get up, you lazy ass. Kita juga mendapatkan scene yang heartwarming di mana Ellie mengutip kembali lelucon dari buku Will Livingston. Did you know diarrhea is hereditary? What? Yeah. It runs in your genes. Closing shot dari episode ini merupakan seorang anak yang kemungkinan besar merupakan Sam, adik dari Henry yang dicari oleh Kathleen. Ini merupakan episode keempat, artinya hanya tinggal 5 episode lagi untuk series ini.
So far untuk episode 4 ini, gue hampir gak ada komplain. Gak pernah ngebosenin dan setiap kali gue ngeliat scene antara Joel dan Ellie, gue semakin teryakinkan kalau mereka berdua merupakan dua aktor yang sudah takdir memerankan role tersebut. Terutama Bella Ramsey. Karena kalau Pedro Pascal gue udah yakin dia bakal cocok untuk role ini. Tapi Bella Ramsey ini bener-bener gue kira bakal kurang cocok dengan karakter Ellie. Tapi selain dari dia bisa membuat Ellie lebih kasar dan serius, dia juga bisa memerankan sisi funnya yang tertunjuk pada episode ini. Fisiknya juga membantu meyakinkan kalau dia itu masih muda seperti anak 13 tahun. Anyway, masih ada 5 episode lagi, gue cuma berharap supaya gak ada episode filler atau yang bosenin. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik like dan subscribe. Kalau kalian gak suka,